Anin Nabi SAW dari baginda Nabi. Qala Nabi bersabda, man naffasa. Nafas itu kan lega, bernafas itu lega, dari sesak bisa. Menafasa, barang siapa melegakan, melapangkan. An mu'minin, dari seorang mukmin, saudaranya. Kurbatan, suatu kerupakan, kesulitan, kesusahan. Min kurabid dunia, dari kesusahan-kesusahan di dunia. Nolong si fakir, bantu yang sakit, menghibur yang gelisah, susah dan seterusnya. Tentunya dengan catatan dengan cara yang halal itu sudah pasti. Gak usah ditanyakan. Nolong orang tapi nyuri dulu ya nggak bisa. Nyenangkan orang dengan menzinainya ya enggak. Bukan itu. Nanti ada orang beralasan, kan aku nyenangkan. Ini kan kacau. Harus paham ini. Tentunya dengan yang halal. Menolong dengan yang halal. Jangan sampai disalahgunakan. Yang penting kita kan perlu nyenangkan orang, menghibur. Dia lagi sakit, aku hibur dengan cara yang haram. Enggak. Tujuan baik tapi cara nggak baik nggak sampai tujuan. Harus halal. Kalau kita ingin membantu dari rezeki yang halal, bersih, untuk mendapatkan janji ini. Menghibur orang dengan cara yang halal, menghibur dengan cara yang tidak halal juga nggak boleh. Menghibur orang, nyenengin orang dengan mohon maaf, hiburan yang diharamkan, ya itu nggak benar. Jadi ya jangan salah paham. Kalau orang tujuannya baik, caranya nggak baik, nggak akan sampai tujuan. Seperti kalau kita gambarkan ringannya, orang berwudu kan bagus, wudu untuk sholat, tapi pakai air kencing, mana bisa suci. Baik, kalau orang biasa melapangkan kesusahan orang dengan sedekahnya, dengan bantuannya, bisa saja siapapun dia memudahkan urusan orang. Termasuk tuh orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya, tuh suruh dengar ini. Ada orang tua yang ambisinya zaman begini dengan kekerasan kepalanya itu menjadikan anak-anak naudzubillah kepleset dalam macam-macam kehinaan. Kenapa begini? Karena ada sebagian orang tuh Masya Allah, orang tua yang susah sekali untuk tidak tahu bahwasanya bergolak syahwat anaknya sudah tidak. Atau sebaliknya, mohon maaf, seorang anak melihat ibundanya yang sudah tidak bersuami, tidak berayah misalnya, sementara dia manusia normal, ada seorang anak yang dengan keras kepalanya juga, dia tidak ngerti man-nafasa, karena untuk mendapatkan yang halal haknya dia sebagai seorang ibu. Atau seorang ayah yang istrinya meninggal misalnya, seorang anak kadang dengan keras kepalanya, tidak tahu dengan alasan-alasan kebanyakan nonton sinetron, bukan alasan syar'i. Padahal dalam ajaran kita, kalau seorang anak menemukan ayahnya yang tidak beristri, kemudian dia perlu untuk yang bisa membantunya, melayaninya, dia wajib untuk, kalau orang tuanya melarat. Ini bukan masalah wah nyakiti ibu yang telah meninggal dunia, enggak, ada ibunya insya Allah ahli surga. Kan begitu yang meninggal, ayahnya meninggal ahli surga. Tapi yang hidup dia adalah tetap manusia normal, tidak hanya cukup butuh makanan, tapi kadang urusan syahwat harus selesaikan. Maka kami selalu ingatkan juga ini dalam irama hadisnya, agar diperluas maknanya. Hei anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu. Anda harus melihat dia adalah seorang wanita. Dan saya sampaikan, hei ayah, hei ibu, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi ingat dia adalah sudah menjadi seorang wanita, seorang pria yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diselesaikan oleh orang tuanya. Ini perlu dikawasan, bukan ini masalah untuk membantu orang dengan ngasih duit saja, tidak. Maknanya luas sekali. Termasuk hei ustadz yang sudah belajar di pondok lama-lama, Anda itu punya modal dengan ilmu, ajari orang yang tidak mengerti. Mondok lama-lama nggak berguna ilmunya, ngajar saja mikir, yang menjadikan memundur itu yaitu karena khayalannya itu macam-macam, yang di majelisnya harus jadi ribuan orang. Nggak perlu ribuan orang, 1-2 orang, mereka juga umat Nabi Muhammad. Kalau Anda mengajari satu orang bodoh, Anda berarti telah menafasa kurbatan min kurabid dunya, yang punya ilmu. Ilmu agama. Punya ilmu dunia yang menjadikan bisa menolong orang lain. Gunakan. Jangan sampai dibegitukan saja ilmu dunianya. Saya nggak pernah ilmu agama. Oke. Tapi saya punya ilmu dunia yang bermanfaat untuk umat, untuk santri, untuk umat Nabi Muhammad. Gunakan. Karena Anda akan masuk wilayah mulia man nafasa kurbatan min kurabid dunya.
Jadi maknanya harus kita luaskan, bukan hanya sekedar kan biasanya pensyarah hadis kan bicara hanya menolong orang fakir, membantu orang sakit. Padahal maknanya lebih luas dari ini semuanya. Kalau sudah begitu, kalau orang sudah bisa melapangkan, memberikan pertolongan kepada orang yang urusan dunia, urusan dunianya. Bayangkan, bagaimana kalau kita melapangkan urusan akhirat ya Allah. Ini ngurusi urusan dunianya saja menjadi sebab kita dilapangkan urusan akhirat kita. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Kalau kita menolong orang, melapangkan kesusahan orang dengan bermacam-macam cara sesuai dengan keahlian masing-masing. Harus ada penjelasannya begitu. Lalu kita orang nggak punya duit, hayalannya saya ingin menolong orang dengan bantuan santunan uang. Kapan bisamu? Oh, kamu fakir kok. Nah, gitu kan? Harus tahu dengan sesuai dengan keahlian yang Allah berikan. Makanya kami selalu ingatkan, oh Maha Kasih, Allah akan selalu beri hambanya bekal-bekal untuk menuju kepada kemuliaan. Kadang dengan ilmunya, kadang dengan kekayaannya, kadang dengan tenaganya, kadang dengan lesannya. Baik. Kurab, jadi di Arab itu bukan hanya kurba, satu kesempitan, satu yang kita berikan pertolongan untuk melapangkan saudara kita di dunia, kesusahan di dunia, ternyata dibalas, kita dibebaskan dari kesusahan nanti di akhirat. Ya, kesusahan di akhirat itu kayak apa sih? Banyak sampai dikisahkan nanti matahari begitu dekatnya dengan kita, panasnya seperti apa, gelisahnya di padang mahsyar. Wah, menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang punya kebaikan-kebaikan kepada saudaranya, maka akan lega. Padang mahsyar tidak menyakitkan sekali dengan dia. Bahkan bisa saja dibebaskan daripada capeknya di padang mahsyar. Jadi maka dari itu mari kita semua bergegas untuk bisa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Jangan biasa mempersulit orang lain. Ingat, Nabi pernah mengancam, man syaqqa Allah mashkuk. Ya Allah, persulitlah. Man syaqqa ala ummati, orang yang menyusahkan saudara umatku. Anda jangan persulit umatku. Anda jangan bersulit umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad siapa? Manusia sejagat. Di dalamnya adalah ibumu wahai anak. Di dalamnya adalah anakmu wahai bapak. Anakmu umat Nabi Muhammad. Jangan persulit dia. Urusan memenuhi kebutuhannya. Jangan persulit. Wa man yassara an mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesusahan. Ada orang kesusahan dibantu. Bermacam-macam cara. Pegawai KUA mempermudah urusan. Ya, yang penting cepat halal daripada anu. Nggak usah diribet-ribetkan. Yang penting sudah terbukti ini calonnya benar. Boleh menikah, digampangin. Urusan izin-izin untuk umat ini yang kerja di pejabat-pejabat pemerintah. Ini surganya juga ada, jangan dianggap ustadz aja. Dia bisa saja. Masalah hak milik orang-orang ini, orang awam kadang ngurusi surat tanah, surat ini susah, digampangin, dibantu. Jadi gambarannya banyak. Kalau Anda kerja di instansi pemerintahan, ternyata menambahkan pelayanan. Jangan bikin orang tersiksa ngantri begitu, Anda percepat sedikit, itu termasuk mempermudah orang yang kesusahan. Ceritanya luas, maknanya luas. Maka kalau Anda mempermudah orang yang lagi kesusahan, maka yassarallahu alaihi, maka Allah akan mudahkan dia di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat Allah. Maka jangan punya kebiasaan mempersulit deh. Kadang memang modelnya orang mempersulit. Dia bisa sebetulnya ini dan halal sah, dia punya hak. Tapi dasar memang modelnya gaya. Gaya begitu kalau tidak mempersulit ada. Memang model begitu sampai mohon maaf. Orang membayar utang. Bayar utang itu kan wajib. Itu sampai ada menunda-nunda. Sampai yang punya uang itu datang nagih. Padahal uang juga disaku tapi tidak mengeluarkan, biar nanti aja.
Bos menunda-nunda gaji padahal ada. Ada, padahal bisa. Cuman memang modelnya begitu. Nanti aja, nanti aja. Nanti, memang gaya begitu tuh ada. Gaya orang promosi, lihat. Karyawan. Padahal Nabi sudah mengingatkan jangan sampai terlambat kau memberikan gaji sampai keringatnya kering. Keringat kering itu bukan berarti kering bener. Maksudnya sesuai dengan perjanjian dong, kesepakatan. Setiap hari keringatnya kering. Maksudnya apa? Sesuai dengan perjanjian. Cuman ada gayanya model menunda-nunda. Dengan karyawan. Padahal kelihatannya dia soleh, tahajudnya banyak, umroh setiap bulan. Wah, baca Qur'annya bolak-balik. Wah, tapi model begini, makanya dia agak dimudahkan oleh Allah urusannya. Karena dia mempersulit haknya orang. Ada ini watak, itu watak. Dia bisa memberi. Bisa mempercepat semuanya. Cuman gayanya begitu, kalau tidak mundur, tidak nunda sedikit, bukan dia. Coba, kalau Anda seperti itu, segera berubah. Karena Anda itu menutup pertolongan Allah dengan gaya hidup semacam itu. Yang merepotkan orang lain. Ya, bermudah urusan orang. Jangan biasa mempersulit. Karena doa Nabi, Allah masykuk, Allah persulitlah orang yang bersulit. Oh, pantasan, urusannya susah. Karena dia bisa menyusahkan orang. Dan kalau Anda lagi mempermudah urusan orang karena Allah, bukan karena ingin dibalas orang dengan kemudahan, bukan begitu. Salah niat juga nggak benar. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang satara, menutup aib kekurangan orang lain, berarti kan dia tahu duluan. Misalnya kita terlanjur tahu kesalahan dan dosa seseorang, maka ketahuilah kalau dia menutup, pandai menutup, maka ketahuilah Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Menutupi gimana? Bukan saya diam, bukan diam belum menutup. Kalau diam itu kan pura-pura tidak tahu, atau saya pengen kok tidak kotor hati saya. Enggak. Menutup itu ada upaya. Menutup itu ada dua sisi, ada dua cara. Ada orang melakukan kemaksiatan terbukti. Kita tahu dia melakukan kesalahan. Gimana cara menutupnya? Ada dua. Yang pertama, kita rubah orang itu yang dari kejahatan menjadi baik. Maka secara otomatis nanti akan tertutup kejahatan yang pernah dilakukan dengan kebaikan yang selama ini dilakukan. Sudah lupa orang dengan kejahatan masa lalu. Karena apa? Oh, dia menjadi orang soleh, baik, dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, upaya agar orang lain yang tidak tahu, yang belum tahu tidak tahu, yang sudah tahu menjadi dilupakan. Nah, ini upaya. Diam saja kita tidak dapat kemuliaan lah. Apalagi sampai membuka kejelekan orang lain. Wah, ini kacau. Diam saja nggak dapat kebaikan. Mestinya kita harus ada upaya menutup. Dengan usaha. Sampai dalam urusan perjalanan kan takribu amin. Ada diasingkan 1 tahun itu biar orang lupa dengan kisahnya. Jadi menutup aib, hati-hati. Ini menutup aib pekerjaan orang besar. Menutup aib. Bukan menutup itu kan, ingat, dari kita tahu. Kita tidak tahu, kita tahu, oh dia melakukan, tapi berusaha untuk menutup. Kita sendiri tidak akan bincangkan. Nah sekarang kalau orang ngomongin kejelekan orang, mana ada menutup. Menggunjing dia. Makanya dosanya gede, membicarakan kejelekan orang. Maka dari itu, yuk kita menjadi penutup-penutup auratnya orang, aibnya orang, maka ada jaminan. Man satara musliman satarallahu, Allah akan tutup. Di dunia akan ditutup. Lihat, gara-gara kita sering menutupnya orang, aib kita juga akan ditutup oleh Allah. Ditutup di dunia, orang tidak merendahkan kita. Di akhirat ditutup oleh Allah, Allah tidak menyiksa kita. Allah dihapus. Nutup aib penting sekali. Apalagi aib-aib yang Masya Allah, yang menjadikan orang itu termasuk, mohon maaf, kayak zina. Zina itu kenapa kok betul-betul sangat dianjurkan untuk kita untuk menutup zina. Karena apa? Karena zina itu adalah ada hubungannya dengan syahwat. Kalau sudah di kampung itu banyak orang berzina, maka orang yang lain pun begitu ngentengin zina. Sehingga kampung itu biasa berzina itu sudah biasa. Sehingga orang berzina pun hendaknya menutup dirinya, menutup agar tidak menceritakan ke orang, dan kita tidak boleh menceritakan karena zina kehinaan.
Akhirnya apalagi yang zina adalah orang yang punya martabat tinggi, maka yang rendah akan mengatakan, oh itu yang orang baik aja zina kok, ngapain nanti repot-repot ngelarang saya. Bisa begitu. Atau paling tidak ada bisikan hatinya, nggak apa-apa, aman. Oh, yang lebih baik dari kamu aja zina, kenapa kamu enggak? Bahaya banget. Jadi jadilah Anda tim menutup aibnya orang. Dimulai dari kita mohon ampun, mohon kepada Allah agar kita menutup aib kita. Dan sedih kalau kita melihat aib orang. Harus begitu, ada hati, ada iman. Nggak senang melihat kekurangan orang, harus ada sedih. Lanjutan hadisnya adalah, lalu bicara tentang aib ini panjang sebetulnya kisahnya. Itu satu satu potongan hadis, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, itu panjang. Bahkan ilmu itu ilmu yang harus hari ini kita hadirkan sesering mungkin. Sesering mungkin, karena begitu banyak orang membicarakan kejelekan orang. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhih. Ingat janji Allah melalui lisan Rasulullah. Apakah ada pertolongan lebih kuat dari pertolongan Allah? Coba. Siapa yang matikan raja-raja? Kita bisa bangga di saat kita ditolong oleh seorang raja barangkali. Karena dianggap dia punya kekuasaan dan punya kekayaan, punya pasukan. Maka di saat ditolong oleh raja, wah pede banget dia. Aku ditolong oleh raja, aman. Bagaimana kita tidak rindu dengan pertolongan yang bisa mematikan raja di esok hari. Yang mengangkat raja dan menurunkan raja. Yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Maka hendaknya kita konsentrasi benar dalam hal ini. Iman kita, pemahaman kita tentang begitu agungnya pertolongan dari Allah. Kalau sudah Allah menolongmu, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Kalau sudah Allah tidak menolongmu, siapa yang bisa menolong dirimu? Ingat. Nah, dari mana kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Subhanallah. Ternyata apa? Allah, wallahu fi aunil abdi. Kalau kamu sering nolong orang, maka itu artinya engkau mengundang pertolongan Allah. Kalau pengen ditolong oleh Allah, berikan pertolongan kepada saudaramu, maka Allah akan membalas dengan pertolongan darinya. Oh, pertolongan dari Allah sangat agung. Makanya menolong orang itu bermacam-macam. Nolong, sampai kami sampaikan, yang punya anak, dididik yang benar, masukkan pondok pesantren, biar kenal Allah dan sebagainya. Cuman biasanya begitu ada yang sedih, aduh anakku tidak pernah bisa masuk pondok pesantren. Anakku tidak bisa dekat dengan tempat yang baik. Anakku susah diarahkan. Aku ingin membawanya susah. Nah, caranya apa? Sederhana. Tolong anaknya orang, nanti Allah yang akan membawa anakmu. Maka pedulilah dengan urusan anaknya orang, maka yang ngurusi anakmu adalah Allah langsung. Ayo, kurang apa? Makanya di saat kita membantu tempat-tempat baik, para pesantren dan seterusnya, niatkan. Semoga ini menjadi sebab aku ditolong oleh Allah. Kalau sudah pertolongan Allah itu unik. Anak kita biarpun tidak di pondok akan terjaga. Atau bahkan jihad anaknya bejat dan sebagainya. Gimana kita membawa anak kita kepada kebaikan? Dengan pertolongan. Ya Allah, anakku bejat, anakku jauh dari kebenaran. Oh, aku sudah kewalahan, mendidik, marah, mengingatkan malah marah, berantem dan seterusnya. Aku yakin dengan pertolonganmu ya Allah. Engkau yang punya anakku, engkau yang menguasai anakku ya Allah. Aku menolong ini hamba-hambamu untuk menjadi orang-orang soleh. Itu si fakir, anaknya pengen ngaji, pengen mondok, pengen ini. Saya biayai ya Allah, dia dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Anda biayai. Allah Maha Kasih, nggak akan bohong Allah. Anda akan menemukan anak-anak Anda. Karena begitu. Anda sudah berusaha menasihati, nggak beres. Anda berusaha nyekolahkan, tapi tetap saja dia badung, bandel, dan sebagainya. Tapi kalau sudah Anda mengambil pertolongan Allah langsung dengan cara yang Allah ajarkan, maka ya akan menemukan jalannya. Makanya berbuat baik ini sama sekali tidak merugikan, tidak akan mengurangi apapun dari kita. Karena apa? Kebaikan yang kita berikan akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi niatkan anak Anda di mana, pokoknya Anda menolong anak orang. Termasuk yang kami serukan program pondok pesantren yang selama ini kita serukan kepada siapapun, juga tujuannya adalah apa? Agar
kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kita nolong anak-anak hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka niatkan untuk anak-anak. Sampai sebagian para masyayikh itu memperhatikan kalau ada orang sangat baik dengan para santri, para anak-anak penuntut ilmu agama. Biarpun dia bukan orang ahli agama, ditunggu. Mungkin anaknya nanti yang bisa diambil menjadi ulama. Kalau tidak cucunya. Kalau tidak cucu-cucunya. Harus ada orang yang baik, yang sekiranya akan menjadi mulia, yang akan menjadikan sebab orang tua kakek moyangnya terangkat. Karena kebaikan tersebut. Maka jangan ragu berbuat baik. Mungkin kita belum memetik hasilnya saat ini. Akan bisa saja menjadikan cucu kita itulah yang akan ditolong oleh Allah. Akan menjadi sebab kita diangkat oleh Allah. Mungkin anak cucu kita ke bawah. Karena janji Allah nggak mungkin Allah ingkar janji. Karena Allah maha kuasa. Allah fi'aunil abdi maka al abdu fi'auni akhi. Allah akan nolong hambanya. Kalau seorang hamba itu rindu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan. Ini hadis ini panjang sekali. Maksudnya sebetulnya ini setiap potongan itu satu syarah, satu pertemuan. Karena indah sekali. Hadis ini lengkap semuanya. Ini hadis ini tentang tarbiyah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh jalan. Anda menempuh jalan. Yang Anda di dalam perjalanan itu mencari ilmu. Menempuh jalan menuju tempat menuntut ilmu. Ngaji, mau belajar. Kayak begini ini atau anak santri yang berada di pondok, dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Maka kalau dia seperti itu, kalau Anda niat benar, aku niat ngaji, menempuh jalan Allah menuju surga, menuju ilmu, saya ingin pokoknya berpikir tentang bagaimana menghadiri pengajian, menghadiri kajian-kajian dan seterusnya. Maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Artinya Allah telah memudahkan dia dengan jalan menuju surga. Jadi sebetulnya yang Anda lakukan ini meniti jalan surga. Berita lagi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak ada orang berkumpul di rumah Allah di masjid. Kemudian disamakan para ulama menyamakan bukan harus masjid. Sebab intinya perkumpulannya bukan masjidnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada seorang berkumpul-kumpul. Tentunya masjid ini paling utama setelah itu. Berkumpul-kumpul. Yatluna kitaballah, tadarus Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Bersama-sama baca Al-Qur'an. Yatadarus wa yatadarusuna, mempelajari mengkaji Al-Qur'an. Bainahum, di antara mereka, bagaimana memahami Al-Qur'an. Kayak tempat semacam ini. Illa nazalat alaihimus sakinatu. Maka kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Tentunya yang mengimani, yang tulus hatinya akan menemukan ketenangan. Nggak akan gelisah tentang tokonya belum buka saat ini. Nggak akan gelisah tentang macam-macam. Dia akan gelisah, akan dihibur oleh Allah. Akan diberi kebahagiaan. Sakinah, diberi ketenangan oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, Allah akan liputkan kepada mereka rahmat, kasih sayang Allah. Maka ini urusan faham dan nggak faham itu nanti. Yang penting datang dulu, Allah akan turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat di tempat semacam ini. Wa dzakarahum fi man indah, dan akan Allah sebut-sebut dia di hadapan makhluk-makhluk yang sampai kepada ada maqam indiyah, kedekatan kepada Allah, para malaikat, para kekasih-kekasih Allah. Bagaimana kita yang seperti ini disanjung, disebutkan, dibanggakan Allah di antara orang-orang yang makhluk-makhluk yang sangat dekat kepada Allah dari para malaikat dan para ulia. Ini fulan pergi ke majelis taklim tuh. Artinya apa? Disanjung oleh Allah. Orang-orang yang seperti tadi berkumpul baca Al-Qur'an, menyebut nama Allah, berkumpul disanjung. Nah, cuman kadang orang sehari ini kebablasan. Tiba-tiba ada orang berkumpul menyebut nama Allah jadi sesat. Jadi nggak boleh. Kan aneh kadang-kadang. Ada fatwa-fatwa ngaco nih. Kumpul-kumpul nggak boleh. Nggak pernah diajarkan Nabi. Itu adalah bid'ah, itu adalah sesat. Baca sholawat bareng-bareng nggak boleh. Karena Nabi nggak ngajarkan baca Quran bareng-bareng. Innalillah. Memang ada model manusia aneh.
Betul, keanehan hanya di dunia ini aneh. Kalau surga mah satu model. Orang patuh pada Allah semuanya. Di neraka satu model. Orang. Ini di dunia mah macam-macam. Lihat ada model-model begitu. Orang kumpul-kumpul di darang. Terus semua ngapain? Baca Quran, bukan jadi nggak boleh lagi. Pusing. Berkumpullah dengan membaca Al-Quran. Allah akan sanjung. Ya. Waman batu abihi ilma amaluhu, barang siapa yang lambat dengan amalnya. Amalnya malas, pemalas dalam beribadah. Lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya enggak akan menjadikan dia cepat meluncur menuju surga. Maksudnya apa? Jangan ngandalin nasab. Anaknya kiai, yang kiai bapakmu loh ya. Kamu belum jadi kiai. Jadi nasabmu tidak bisa menghantarkan kamu selamat. Amal dong, berbuat baik. Anda bangga aku anaknya ini, bangga aku anaknya ini. Lah kalau kamu buat baik mau ngapain? Kalah dengan yang nanya orang biasa, tapi dia banyak amal, banyak baik. Banyak kebaikan. Rawahu Muslim bihadzal lafadz. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafadz ini. Nah, saya ingin tambah sedikit masalah satr aib ya. Ada dalam riwayat lain, man tatabba aurata akhi, barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, hati-hati, tatabba Allah auratah, Allah akan cari, akan Allah bongkar aibnya. Yafdahu wastabaiti, maka akan dibongkar di depan keluarganya. Maka jangan biasa mencari aibnya orang. Ini saya tambahkan sedikit. Saya kira hadisnya ada penghujungnya, rupanya lupa hadisnya sudah lewat tadi. Bahwa yang biasa membongkar aibnya orang, mencari-cari aibnya orang, lihat Allah akan bongkar aibnya. Allah akan rendahkan dia biarpun di depan keluarganya. Ini ada orang punya kebiasaan busuk, menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Majelis kita bebaskan dari hal-hal semacam itu. Harus majelis bersih dari caci maki, dari olok-olokan, dari fitnah, gunjing dan seterusnya. Masya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya kepada Buya, dari jamaah bapak-bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya, Buya. Pertama-tama saya mau menanyakan masalah Wahabi, Buya. Saya mau nanya, Wahabi itu termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Karena saya sering lihat dia sering mengkafir-kafirkan atau membidah-bidahkan gitu, Buya. Itu aja, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok-kelompok agama banyak sekali. Tidak terbatas dari yang disebutkan tentang Wahabi, ada yang lain, ada banyak kelompok-kelompok agama. Cuman dia kasih rambu-rambu. Anda punya akidah jelas, yaitu ahli sunnati wal jamaati. Dalam urusan akidah, atas nama akidah apapun namanya, kalau sudah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, maka sesat dia. Harus yakin seperti itu. Akan tapi ada kelompok selain ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah,
Dia bisa saja benar, tidak tahu namanya apa misalnya, yang penting tidak bertentangan. Karena apa? Akidah itu nggak boleh berbeda-beda. Kita harus yakin. Makanya kalau model-model menghujat, terserah namanya, bukan saja dibatasi dengan nama yang disebutkan itu, tidak. Kemudian dia mengkafirkan, bid'ahkan kaum Asy'ariyah dalam pemikiran-pemikirannya. Pemikiran mana yang bid'ah yang sesat sebutkan? Kita ingin menjelaskan kita ini. Karena permasalahannya mereka itu memahami dengan caranya sendiri, ditafsiri sendiri, baru dihukumi sendiri. Maka mudah menjustis orang lain menjadi menghukumi dengan hukum yang salah. Ini yang dia masalah. Jadi kalau tidak ikut rambu-rambu, tidak sesuai dengan rambu-rambu ahli sunnah wajah Asy'ariyah, maka dia tidak kita anggap sebagai ahli sunnah yang benar. Ahli sunnah palsu banyak dimanapun itu. Ngaku ahli sunnah, ahli sunnah. Makanya kita kasih rambu sunnah, ada rambu-rambunya kan. Makanya ada identitas 5. Kalau Anda memahami identitas 5, selain dari identitas 5 ini adalah bermasalah. Seorang harus mengatakan dirinya berani muslim dia. Setelah itu ahli sunnah wal jamaah. Nggak cukup ahli sunnah wal jamaah, karena ada ahli sunnah wal jamaah palsu ngaku ahli sunnah tapi dia bukan ahli sunnah serius. Kenapa? Bukti menghujat ulama-ulama ahli sunnah yang benar. Menghujat Asy'ariyah dan seterusnya. Dan kami himbau kepada orang yang tidak setuju dengan pemahaman Asy'ariyah, ayo dijelaskan. Anda boleh tanya. Karena permasalahannya fitnah, tidak bertanya. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah yang tidak setuju dengan paham Asy'ariyah bisa kita jelaskan. Karena masalah dia menafsiri dengan pahaman sendiri lalu menghujat kaum Asy'ariyah. Ini yang belajar mazhab Asy'ariyah. Saya yang belajar, kita yang belajar. Lah dia nggak belajar menghukumi. Ini kan repot orang. Asy'ariyah. Sekarang harus paham, tidak cukup orang mengaku-ngaku percaya ikut dengan Abu Hasan Asy'ari, nggak bisa dipercaya. Ada sekarang pura-pura Abu Hasan Asy'ari, saya percaya dia imam besar, tapi ya saya nggak setuju dengan Asy'ariyahnya pengikutnya ini. Ini mulai melintir. Dia mulai berdusta. Seolah dipisah antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan pengikutnya ulama Asy'ariyah akan dipisah. Dengan cara memisahnya, tadi kita sebutkan di Muqaddimah, membuat 3 fase. Fase yang ketiga. Jadi pengikutnya ikut fase yang kedua, masih sesat. Abu Hasan Asy'ari keluar dari fase ketiga, fase dusta tadi. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, kemudian ada ciri lagi, bermadhab. Kalau sudah sok nggak bermadhab, wah ini kacau. Yang kelima adalah Sufiyah. Ikut cara mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dengan cara kaum Sufiyah. Dan memang tidak kita pungkiri ada sufi-sufi palsu di sana. Malas belajar, malas ngaji, ngaku sufi, nggak sholat, melanggar haram. Sufi tidak begitu, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Tasawuf kita adalah harus diikat dengan Al-Quran dan hadis. Ini ada sufi-sufi palsu. Nah, makanya dunia tasawuf sendiri kita harus waspada. Ada dunia tasawuf, benalu tasawuf dirusak oleh sufi-sufi pemalas itu. Sufi-sufi palsu. Sehingga kadang-kadang di luar Islam, di luar ahli tasawuf, di luar ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, menghujat kita, menghujat ahli sunnah melalui ini tasawuf, sufi-sufi palsu. Nggak punya sejarah belajar ilmu, tak taunya dia memegang posisi terpenting dari guru torekoh segala macam. Waduh, udah kacau ini. Ini merusak sufi itu. Dan harus berani tegas masalah ini. Kita harus dikritik ke dalam dong, karena kesalahan orang di luar itu bisa saja bukan karena mereka salah, karena mereka telah memahami, melihat dari kebodohan dari kita. Jadi menganggap itu keterangan badan. Makanya belajar tentang ilmu tasawuf. Imam Junaid al-Baghdadi memastikan harus tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Harus ada panduan ilmunya. Bukan ilmu khayal, begadang setiap malam, nggak tahajudan, besok-besok ngaku wali. Ngobrol mimpi ketemu Nabi, besok ngaku wali. Ngobrol jubah gede, besok jadi wali. Ngobrol gelar bapaknya, ayahnya mungkin seorang guru torekoh, dianya nggak pernah ngaji, giliran bapak meninggal datang pakai jubah bapaknya, lalu jadi guru torekoh, palsu. Ini penyakit model-model begitu tuh. Jadi yang merusak kita kadang-kadang dari diri kita sendiri. Makanya selalu kritik saya ke dalam apa? Supaya ini orang Asy'ariyah ini belajar ilmu, mazhab Asy'ari yang serius. Belajar yang benar, hidupkan kembali di madrasah-madrasah, pelajaran akidah Asy'ariyah. Nah, sekarang katanya pengikut Asy'ari, mungkin sebuah organisasi besar Asy'ari akan, tapi kalau tidak belajar madhab Asy'ari yang benar ya kepleset dong. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak, ya bukan dibatasi dengan yang ditanyakan, kelompok banyak macam-macam. Selagi bertentangan dengan ini sudah, nggak perlu kita menoleh.
Ini bukan kelompok ahli sunnah wal jamaah kalau begitu. Sebab ahli sunnah wal jamaah harus tahu rambu-rambu ini. Ini ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku ahli sunnah. Wah, orang ngaku mah boleh-boleh saya ngaku. Apalagi sekarang ngaku salaf. Orang akhir zaman ngaku salaf, pengikut salaf. Gimana sih ngikut salaf? Kan ada orang ngaku salaf. Kita tahu di pondok kita pondok salafi. Pondok salaf itu pondok lama, pondok-pondok kampung, pondok salaf. Pondok salaf. Dan sekarang ada orang ngaku salafi. Menurut dia salaf itu manhaj. Manhaj, salaf itu manhaj, cara berpikir, cara ini manhaj. Salaf itu marhalah zamaniyah, masa salaf itu adalah masa generasi zaman Nabi, sahabat Nabi, tabi'in itu salaf. Nah, seolah-olah mereka itu ikut manhaj mereka, ngikuti mereka. Saya tanya, Anda sampai ke mereka itu pakai apa? Tanggamu apa? Ikut ulama atau bagaimana? Atau saya langsung Quran hadis Nabi? Semakin bodoh nanti. Pemikiran seluas itu telah memenuhi perpustakaan. Ini ada jerih payah para ulama untuk memahami Al-Quran yang dituangkan dalam bentuk buku agar kita gampang memahaminya. Sekarang nggak mau sok langsung kitabullah sunnah Nabi Muhammad, sesat tambahan dia. Karena apa? Bahasa Arab aja setengah-setengah, belajar juga nggak sempurna, mau mengalahkan dengan imam-imam yang telah menguasai dengan bermacam-macam ilmu. Nah, ini ada salafi palsu. Tapi salafi yang sesungguhnya adalah Anda ini yang mengikuti madhab. Kenapa? Cara belajar Anda benar dengan sanad ilmunya ini sampai kepada Imam Syafi'i yang punya metodologi di dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Makanya yang nggak bermadhab itu adalah bukan salafi dia. Salafi yang sesungguhnya adalah bermadhab ini. Karena bermadhab itu maknanya apa? Ngikuti ulama yang jelas. Sehingga pendapat Imam Syafi'i itu dijelaskan oleh pengikutnya. Sehingga yang tidak sesuai dengan dalil yang kuat pun dikritik. Sehingga ada banyak terjeh pendapat Imam Syafi'i tidak dipakai, itu ada dalam mazhab kita. Ini ada aturannya. Tapi metodologinya ada ikut Syafi'i. Maka ini namanya bermadhab. Ulama-ulama. Lalu sekarang tidak boleh bermadhab. Haram lah ini. Mengaku salafi. Anda, bagaimana Anda menjadi salafi? Anda langsung dapat malaikat Jibril turun kan? Tidak kan? Kita ngikuti salaf, kita ngikuti Nabi, ada silsilah. Saya ngikuti guru, guruku ngikuti, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi memang itu ada pemikiran-pemikiran yang congkak dalam beragama itu. Dia adalah saya paling dekat dengan Quran, dengan sunnah Nabi dan sebagainya. Yang lain sesat, enggak begitu cara. Justru kita dekat dengan sunnah, dekat dengan kitabullah, di saat kita dekat dengan ulama-ulama yang hebat, yang sangat kenal dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya gitu. Jadi harus kagum dengan ulama-ulama, ngikuti ulama. Nah, di antaranya cara ikut ulama dalam berakidah adalah ikut Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab seolah mengatakan salaf, kita harus langsung seolah mengatakan Imam Syafi'i tidak ikut Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i sesat, maka tidak boleh kita ikuti. Imam Abu Hanifah sesat, karena apa? Tidak ke salaf. Nah, ini kan kacau orang-orang semacam ini. Ada kecongkaan dalam beragama. Anda tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang biasa dengan caci maki, olo-oloan, dengan kesombongan. Kami terbuka kalau dia ada diskusi, ngobrol yang manis sambil minum teh, nggak usah pakai angkat suara. Saya akan jelaskan. Dan kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang berbeda, tapi nggak pernah bertanya. Hanya sekedar memberi hadiah, minum bersama, dan sebagainya. Loh, kalau memang nggak sesuai dengan pemikiran, tanyakan dong. Cuman bahasanya, silaturahmi beres. Silaturahmi ada, kita hanya di silaturahmi, minum wajib dong silaturahmi. Tapi kalau masalah pemikiran, jangan sampai bicara di belakang. Tanyakan dong. Ini perlu masalah akidah, maka kami himbau kepada yang di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kuatkan kembali akidah ini. Kalau kita lemah, kita akan memberikan informasi yang salah, berarti kita merusak rumah kita sendiri. Makanya harus belajar serius. Itu saja insya Allah. Allah alam.